Halo semuanya, kembali lagi channel JLID bersama dengan gue Mehdi. Kali ini, gue akan mereview mouse gaming yang murah tapi kualitasnya tidak murahan. Ini adalah Digital Alliance Luna dan Digital Alliance Luna Honeycomb. Digital Alliance merupakan brand asal Indonesia yang mensupport beberapa hardware gaming. Tapi sebelum lanjut untuk bahas Digital Alliance, pastiin dulu kalian subscribe channel JLID dan nyalain notifikasi update biar nggak ketinggalan kalau kita update video terbaru. Digital Alliance juga memiliki tagline Enjoy Being Pro yang makin menguatkan para gamers untuk berkembang bersama Digital Alliance. Alik juga banget gue ngomongnya, parah. Nah ini dia, gue ambil dulu mouse Digital Alliance Luna dan Digital Alliance Luna Honeycomb-nya. Sebentar, nih geser dulu. Oke. Dan ini untuk Digital Alliance Lunanya. Dan yang ini Digital Alliance Luna Honeycomb-nya. Dan kalau kalian pengen lihat first impression gue dan unboxingnya, Digital Alliance Luna ini udah pernah gue bahas. Kalau mau lihat videonya bisa kalian klik link yang ada di atas ini. Nah sekarang gue akan unboxing yang Digital Alliance Honeycomb ini. Yang ini gue singkirin dulu sebentar. Nah, kalau dari sisi kardusnya dari Digital Alliance ini berbeda sama yang Digital Alliance yang Luna yang bulan lalu gua beli. Kalau ini dia bisa dibuka dari depan. Nah, jadi kalian bisa langsung melihat bentuk dari mouse-nya. Dan sini juga ada tulisan Luna Honey sebagai seri produk dari Digital Alliance. Kalau dari sisi depannya sama, dari gambar mouse-nya. Sisi samping ada tulisan Digital Alliance-nya. Di sebelah sini juga ada Digital Alliance-nya juga. Di belakang seperti biasa, spesifikasi dari mouse-nya. Sekarang kita masuk ke bagian dalamnya dulu. Set, kita buka. Nah, kalau untuk bagian dalamnya sih sama aja kayak Digital Alliance Luna yang kemarin gue udah unboxing. Dia langsung ketemu kabel gini, kabelnya tinggal kita tarik aja, tapi nyangkut. Nah, kita tarik aja dalamnya. Ini kita angkat. Ini mikanya. Dan langsung ketemu sama mouse-nya. Di dalamnya lagi itu cuma ada buku manual dan garansi dari Digital Alliance. Lanjutnya udah kosong, nggak ada apa-apa lagi. Nah, impresi pertama gue ketika lihat yang Honeycomb ini beda banget ya sama Digital Alliance Luna yang punya gue. Dia pakai bahannya ini keseluruhan plastik. Ya ada sarang lebahnya gini, sesuai namanya sih Honeycomb. Dan yang Luna Honeycomb ini dia punya 3 warna. Itu ada warna ini putih, ada warna hitam, sama ada candy pink. Nanti gue insert foto-fotonya di sini. Nah sekarang gue akan bandingin sama DA Luna yang udah gue beli bulan lalu ini. Kalau dari sisi desain sih, ini kelihatan jauh ya perbedaannya. Kalau yang ini emang mengusung desain yang kelihatan seperti mouse biasa, cuma di bagian atasnya ini udah dibikin bolong-bolong. Dan kalau yang ini, dia desainnya kayak lebih futuristik aja sih buat gua ya, karena mengusung tema yang tajam-tajam. Tapi kalau secara garis desain, sama dua-duanya sama-sama mengusung garis desain ergonomik. Jadi ya kalau di tangan tuh udah pasti pas kayak gini. Mau yang Honeycomb atau yang Luna kayak gini, sama dua-duanya pasti pas di tangan, karena desainnya udah ergonomik, brother. Untuk beratnya, yang Honeycomb ini jauh lebih ringan karena mengusung desain yang seperti ini. Karena dia udah bolong-bolong gini, udah otomatis dia mengurangi beratnya. Kalau yang dari Honeycomb ini, dia beratnya cuma sekitar 75 gram. Dan kalau yang DA Luna ini, dia beratnya itu sampai 130 gram. Kalau dari berat sih emang kelihatan jauh ya, yang Luna tuh lebih berat dibandingin Honeycomb. Tapi untuk gue pribadi, gue lebih suka menggunakan mouse yang lebih berat dibanding yang ringan. Soalnya kalau yang ringan tuh kayak kurang mantep aja di tangan, kayak nggak ada bebannya. Takutnya tuh kalau gue lagi main set gitu, kejauhan karena saking entengnya. Jadi gue lebih suka mouse yang kayak gini. Yang Luna ini udah cocok banget buat gue. Untuk USB-nya, DA Luna dan DA Luna Honeycomb ini sama-sama sudah mempunyai gold plate. Gold plate-nya itu jadi berfungsi untuk membuat respon mouse ke PC itu semakin bagus dan semakin cepat. Dan switch-nya sama-sama menggunakan Huano switch yang mampu bertahan sampai 10 juta kali klik.
Jadi kedua mouse ini bisa bertahan sampai 10 juta kali klik. Kurang lebih ya. Kalau pemakaiannya bagus mungkin bisa sampai 10 juta. Kalau ya pemakaiannya kasar mungkin kurang dari 10 juta pun udah bisa rusak. Tombol dari DA Luna ini dia mempunyai 6 tombol fisik. Sedangkan yang DA Luna Honeycomb ini dia mempunyai 7 tombol fisik. Kalau DPI-nya, keduanya ini mempunyai DPI yang up to 6400 yang bisa kalian setting di software Digital Alliance. Oh ya, buat yang belum tahu, DPI itu untuk mengatur sensitivitas pada mouse. Jadi, semakin tinggi DPI di mouse, bergeraknya akan semakin sensitif. Hati-hati kalau udah sensitif. Cakep. Alik, jawab lagi. Polling rate dari kedua mouse ini juga berbeda. Kalau dari yang DA Luna ini, dia hanya mempunyai polling rate sebesar 125 Hz. Sedangkan yang Honeycomb ini dia bisa mencapai 1000 Hz dan bisa diatur di softwarenya. By the way, udah pada tahu belum polling rate itu apa? Polling rate itu adalah kemampuan mouse untuk memberikan perintah pada komputer dimantuk posisinya. Jadi semakin tinggi polling rate-nya itu, komputer akan semakin bekerja keras untuk menerima perintah dari mouse tersebut. Oh ya, kedua mouse ini juga seperti yang kalian lihat, dia sudah dilengkapi dengan RGB yang RGB-nya bisa kalian atur sesuka kalian melalui softwarenya. Jadi kalau yang ini line RGB-nya itu ada di sini, sama di atas mouse juga, karena yang atasnya udah bolong-bolong kan. Kalau yang Luna ini gue lebih suka karena RGB-nya tuh cuma ada di sampingnya aja sama di logo Digital Alliance-nya. Seperti itu. Nah sekarang gimana impresi gue setelah menggunakan DA Luna ini selama 1 bulan? Ini mouse yang gue pakai untuk sehari-hari buat kerja, ngedit, dan main game FPS. Ya buat gue sih untuk mouse yang harga 120.000 dan waktu itu gue belinya diskon lagi kan, nggak 120.000. Dan gue kan lebih sering main Apex Legends ya, buat pakai mouse ini. Buat main game Apex Legends sih ini enak banget. Karena di genggaman tangan gue itu pas udah pakai desain ergonomik kan. Terus juga gak licin, mungkin juga karena materialnya ini dari soft touch ya. Cuma kurangnya dari soft touch itu ya kalau tangan kita keringetan atau kotor pasti dia bakal ninggalin ceplakannya tuh di bahannya ini. Jadi ya kalau nanti di detailnya kelihatan di bagian mouse flick sebelah kiri ini pasti ada bekas jari gue bulat gitu. Baru sebulan makanya. Terus gimana dengan yang Luna Honeycomb ini? Ini bakal gue cobain dulu buat main Apex Legends gimana rasanya, abis itu baru kasih impresinya. Setelah gua main Apex menggunakan DA Luna Honeycomb ini, untuk impresi gua sih ya karena terlalu ringan sih ya kalau buat gua, jadi gua kurang menikmati. Tapi kalau buat kalian yang emang suka ringan, ini bisa banget jadi rekomendasi kalian. Terus juga untuk sisi ergonomik tangannya juga ternyata tidak seburuk itu yang gue pikirkan, karena kan beda kan ya, yang Luna ini agak panjang, kalau ini kan dia agak pendek, cuma dia agak sedikit lebih nekuk gitu. Tapi untuk ergonomiknya enak, nggak bikin pegel. Terus juga bahan plastik di atasnya ini juga enak, nggak terlalu gimana-gimana, cuma ya ini putih gitu. Jadi ya gampang kotor. Jadi ya kalau kalian mau pakai mouse ini ditambahkan cuci tangan dulu, karena sekarang cuci tangan itu wajib. Terus apa lagi ya? Untuk gripnya buat di jempol juga enak, biarpun dia kecil, cuma pas di jempol doang untuk tombol makronya. Terus sisanya ya emang gak beda-beda jauh sih sama yang Luna yang ini, cuma bedanya yang ini lebih ringan. Untuk kalian yang sedang mencari mouse dengan harga yang murah tapi punya fitur yang banyak, kalian bingung mencari apa? Dua mouse ini bisa jadi pilihan kalian. Kalau kalian mau cari yang desainnya warna yang biasa aja tapi futuristik dengan harga yang cukup terjangkau, kalian bisa pilih DA Luna yang biasa ini. Dan kalau kalian suka dengan yang mouse yang ringan dengan desain Honeycomb, karena mouse Honeycomb kadang-kadang juga ada yang mahal, Digital Alliance Luna ini hadir dengan harga cuma berapa sih harganya? 199.000. Di Tokopedia lagi ada diskon kayaknya. Karena Tokopedia selalu bisa. Tokopedia kontak kami. Ya mungkin sekian aja untuk review mouse Digital Alliance ini yang Luna dan Luna Honeycomb.
Dan ya like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Yang baru mampir jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasi update-nya. And I will see you guys on next week. Bye bye. Nyangkut.